Halo, aku Sun Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif dan tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ambil yang cocoknya aja ya, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun untuk Aquarius. Oke. Ada Three of Swords, Ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih, sakit hati. Kenapa? Seven of Swords. Ada sepertinya ada ini susah banget ya. Ada sesuatu hal yang dealing sama kamu di mana kamu kudu harus hati-hati. Ya, jangan lari dari kenyataan. Kalau misalnya ada masalah yang harus dituntaskan, ya udah dituntasin aja. Tapi cari solusi yang efektif, yang ampuh gitu ya. Mungkin bukan cara yang detail atau cara yang tradisional, kamu bisa mencari dengan cara yang modern, cara instan, efisien mungkin untuk menyelesaikan sesuatu hal yang belum selesai di sini. Karena di sini saya ngelihat semacam ada nih ada insect ini. Dari tadi saya mau ini tapi lompat-lompat dia, lincah sekali. Oke, the moon. Suasana hati nggak stabil, emosi nggak stabil, lagi blur nih, kabur, nggak bisa melihat kondisi situasi, atau mungkin kamu belum bisa melihat dengan jelas solusi ampuh yang seperti apa yang kudu harus kamu gunakan, lakukan untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. Di sini Seven of Swords ini sebenarnya adalah sosok yang cerdik ya. Dia itu kalau di traditional deck ini adalah kesatria yang salah satu prajurit yang ikut dalam perang. Tapi mungkin dia udah mengetahui bahwa kalau aku ikut perang, ini lawanku ini tangguh, aku bakalan kalah. Apa ya caranya supaya aku bisa tetap menang, gitu kan? Dia bakal mencuri pedang-pedang lawannya. Jadi ketika besok paginya mulai perang, lawannya nggak punya alat, nggak punya pedang lagi ya, tentu saja dia menang, ya kan? Jadi bisa dikategorikan ini sosok yang licik, cerdik. Itu bagus ya kan, selama tidak melukai atau merugikan orang lain. Di dunia bisnis ini sangat dibutuhkan banget trik, strategi, ya trik-trik yang jitu, yang efisien, yang licik, asalkan tidak merugikan orang lain ya tentunya. The Moon, tapi ini energi The Moon ini saya ngelihat mungkin untuk solusi yang ampuh tadi, strategi itu belum bisa kamu lihat dengan jelas. Ya, belum ketemu ya. Bukannya nggak ada, bukannya nggak bisa, hanya belum ketemu aja. Belum muncul aja mungkin ide itu di pikiran kamu. Kamu masih berkutat dengan sesuatu hal yang membuat kamu sedih. Mungkin kamu ada nih sesuatu hal yang ingin kamu tuntaskan. Tapi karena stuck, ada yang menghambat. Penghambat ini harus diselesaikan. Kamu lebih fokus ke penghambatnya, bukan ke penyelesaiannya. Makanya jadi belum ketemu solusinya. Kamu lebih fokus di demennya. Oke, King of Swords. Ini secara emosional King of Swords ini nggak ready. Dia belum ready membuat keputusan, belum ready untuk bertindak, belum ready juga untuk menyelesaikan masalah. Kalaupun misalnya ada masalah di hadapan dia ini lagi memang benar-benar bingung.
karena pilihan yang ada di tangan dia sekarang, solusi yang ada di tangan dia sekarang ini kayaknya semuanya sama, 50-50 untuk keberuntungan dan resikonya sama. Jadi dia jadi nggak tahu mau memilih yang mana. Sepertinya kondisi energi ini membutuhkan klarifikasi, pencerahan, atau saran dari orang-orang yang dia percaya. Nah, kalau King of Swords ini adalah kamu dealing dengan situasi yang membuat kamu bingung, kayaknya kamu perlu konsultasi dengan orang yang mungkin lebih berpengalaman atau tukar-tukar pikiran. Kita nggak tahu ya, ternyata teman kita walaupun tidak punya pengalaman yang banyak, bisa jadi dia karena dia pikirannya lagi jernih atau gimana ya kan, dia ternyata memberikan solusi yang tadi nggak kamu pikirkan itu nggak kepikiran sama kamu. Oke, Three of Swords. Untuk Three of Swords-nya saya klarifikasikan. Ada Five of Cups, Eight of Pentacles, dan juga Seven of Cups. Five of Cups. Ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih, kecewa, dikecewakan, kamu ngerasa dimanfaatkan. Seperti ada sesuatu yang mengambil keuntungan dari kamu. Atau mungkin ada yang kamu harapkan seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Kamu, di awal, saya belum mengatakan itu. Kenapa saya ngomong gitu ya? Ada nih sesuatu hal yang kamu harapkan tapi enggak terjadi, enggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu mungkin mengharapkan bowl ini juga berisi, cup yang ini juga berisi. Kamu pengennya ini berisi semua misalnya, tapi yang terisi itu cuma satu. Ya udah disyukurin aja dulu. Ya itulah dulu untuk saat ini kan gitu ya. Semua ada masanya, semua ada prosesnya. Ya jangan jadi terus terpatok ke sini, jangan jadi terus kamu mikirin ini, perhatian kamu jadi ke sini terus, sementara ada hal-hal lain yang perlu kamu kerjakan, pekerjaan kamu, pekerjaan rumah, ya anak-anak kamu misalnya, atau anggota keluarga kamu yang butuh perhatian kamu, atau ada bidang-bidang lain, bisnis kamu, proyek-proyek kamu yang membutuhkan perhatian kamu. Jangan jadi fokusnya ke sini terus ya, sesuatu yang membuat kamu kesal, kecewa itu tadi. Di sini saya lihat kamu adalah sosok yang pekerja keras, senantiasa mengupgrade skill, pengetahuan, selalu ingin menambah wawasan. Bahkan ada beberapa di antara kamu ini ada yang sampai lembur, begadang hanya karena kamu pengen memberikan yang terbaik ya, bukan hanya saja kerja-kerja terus, tapi kudu menambah kualitas di dalam diri sendiri. Otomatis apa yang kamu kerjakan jadi lebih berkualitas kan gitu ya. Seven of Cups, ada bayangan, ada seperti bayangan, ini seperti fantasi nih. Kamu mungkin udah ngebayangin sesuatu bakalan terjadinya seperti ini gitu, tapi ternyata realitanya nggak sesuai. Nah ini faktor dari the moon ini tadi yang menimbulkan, menghadirkan ini rasa kecewa ini tadi. The moon ini juga yang jadi mengobok-obok suasana hati dan pikiran kamu. Nah kalau ini kamu biarin terus skenario ini berputar-putar di kepala kamu, ya bakalan banyak menghabiskan waktu untuk menghayal, jadi nggak fokus dengan pekerjaan, dengan studi, dengan apa yang lagi dealing sama kamu sekarang. Ya, Seven of Cups ini adalah ini ya energi yang dia ini campur-campur di sana, mulai dari yang positif hingga yang negatif ada di sana semuanya. Ya, kalau misalnya kamu ngebayangin sesuatu udah dibayangin semua. Kalau misalnya hal positifnya bakalan gimana gitu, sampai yang terburuknya juga gimana ya. Kalau misalnya begini gimana gitu, campur-campur dia ya. Oke. Untuk Seven of Swords saya klarifikasikan.
Ada Four of Cups, ada Two of Wands, ada The Hierophant. Yep. Oh, ini muncul lagi di sini nih, Four of Cups. Ya, dia fokus ke sini terus, ke cup yang berbentuk ikan ini. Sementara ada yang ditawarin ya, ada tangan di sini yang secara langsung menawarkan ke dia. Bisa jadi ini adalah pekerjaan, project, orderan, tapi dia fokus terus terhadap sesuatu hal yang dia inginkan terjadi. Dia ingin harus ada di sini ikannya, harus ada di sini misalnya airnya harus bersih di sini gitu. Nah, mungkin yang menawarkan ini ya udah berkata begini, udah itu nggak ada ikannya, udah kamu pakai yang ini aja, udah kamu fokus ke sini aja, tapi kamu nggak mau tahu, kamu masih tetap perhatikan yang ini, bahkan kamu nggak melirik sekalipun ke yang ditawarkan ini. Padahal yang lain ini masih ada juga yang kosong gitu ya kan. Kamu mungkin mengalami kerugian, ada sesuatu hal yang kamu harapkan keuntungan kamu sesuai dengan ekspektasi kamu, ternyata nggak seperti itu gitu ya. Nah ya udah diikhlasin aja ya kan, karena sesuatu hal yang terjadi kalau udah terjadi ya nggak bisa diubah lagi. Atau bisa jadi ada seseorang yang mengambil keuntungan dari kamu, kamu masih bersikeras dia harus mengembalikan itu gitu ya. Ya kadangkala oke lah ya, kita yang dimanfaatin, kita yang dirugiin, tapi kalau kita terlalu fokus ke situ, kita menghabiskan energi, jadi kita nggak bersemangat, jadi kita kurang kreatif, kurang energetik di dalam menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan kita yang ada di depan kita. Ada two of wands, ada kebimbangan, kebingungan. Seperti ini level up, kamu pengen naik tingkat. Kamu pengen naik tingkat, tapi ketika naik tingkat ini tadi ya kayak ada hambatan di sana, ada cobaan, ada sesuatu yang membuat kamu kecewa. Ini bisnis, kalau beberapa di antara kamu dealing dengan bisnis ini leveling up. Ada partnership atau ada hubungan kerjasama yang kamu jalin. Mungkin ada ini yang melanggar kepercayaan. Jadi kamu jadi kurang percaya lagi dengan orang ini. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, Sagittarius, Aries, Leo. Ada juga The Hierophant. Saya ngerasa beberapa di antara kamu dekat dengan Tuhan ya. Sangat mendekatkan diri dengan religi. Mungkin ada harapan-harapan yang kamu inginkan terwujud. Lewat ini, kamu ngerasa hati damai, atau mungkin tadi hati kamu yang terluka, yang dimanfaatin tadi, kamu bawa dalam doa. Mungkin pada akhirnya kamu akan belajar mengikhlaskan itu, kamu menyerahkan itu pada Tuhan, pencipta semesta, supaya Tuhanlah yang mengurus itu ya. Biasa kan kalau orang yang berbuat jahat sama kita, pasti ada karmanya ya kan. Nah, diserahkan aja sama Tuhan, biar Tuhan yang ngebalas. Oke, untuk the moon. Untuk the moon, Six of Swords, the Magician, dan juga the World. Iya, ada beberapa di antara kamu dealing dengan traveling, moving on, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu pengen mungkin travel ke satu kota, kamu pengen pindah tempat tinggal ke kota, atau bisa jadi ke luar negeri. Bisa jadi perpindahan ini karena kamu pengen kerja di luar kota atau di luar negeri. The Magician ini adalah sosok yang energetik ya, aktif, kreatif, dan ini dealing dengan intelektual. The Magician adalah simbol intelektual dan juga komunikasi. Waktu itu penting di sini. Mungkin kamu mengharapkan sesuatu berjalan dengan cepat, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu berharap dalam 5 hari misalnya tuntas nih urusan-urusan kamu, karena kamu dealing dengan perjalanan, tapi tidak bisa 5 hari, kudu harus sebulan gitu. Kamu jadi sedih di sana. Itu mungkin yang membuat kamu jadi kecewa. Ya,
The Magician ini masalah timing. Kalau magician itu perform, dia kan nggak bisa terlalu cepat atau terlalu lambat. Dia harus sesuai dengan performnya dia kan. Ada performan yang memang dia lambat dia gerakannya, tapi ada yang cepat dia gerakannya. Trik-trik itu ya. Nah, salah sedikit aja, terlalu cepat aja atau terlalu lambat, kalau nggak sesuai dengan bentuk performanya dia itu apa yang dia mau tampilkan, kan bisa jadi ada kesalahan. Nah, ini tergantung dengan apa yang dealing sama kamu. Nggak semua situasi itu bisa cepat selesai. Ada beberapa situasi urusan-urusan kita itu memang prosesnya dia lambat. Ada beberapa bidang itu prosesnya cepat, jadi nggak sama untuk semua bidang. Ya kan? Dan di sini saya ngelihat sepertinya kayak kamu kayak overwhelmed. Kayak aduh, kayaknya cepat gitu. Nah, padahal situasi yang dealing sama kamu mungkin prosesnya itu butuh waktu. Kudu kayaknya belajar untuk menerima itu, mengiklasin itu. Ya, sabar aja kan gitu ya kan. Oke, King of Swords. Untuk King of Swords, untuk King of Swords-nya ada Five of Swords, ada Knight of Wands, dan juga Nine of Pentacles. Ya, ada vibrasi yang nggak cocok, ada semacam konflik, pertengkaran. Ini situasi ini nggak cocok sama kamu, nggak cocok dengan vibrasi kamu. Sepertinya kamu harus kayak hentikan deh gitu. Kamu harus ngebatasin diri kamu, menjaga jarak dengan orang-orang yang toksik yang di sama kamu di sini. Kalau kamu terus dwelling, kamu terus menanggapi ini energi toksik ini, nggak ada endingnya, nggak akan ada ujung-ujungnya gitu. Jadi lebih bagus ya udah putus hubungan, jaga jarak, udah ikhlasin aja. Kalau ada orang yang memanfaatin kamu, ambil uang dari kamu nih, kamu terus lagi-lagi sama dia, kayaknya ini susah ini. Udah diikhlasin aja. Atau kamu dealing dengan masalah surat menyurat perjalanan, tagihan gitu ya. Kamu lagi dituntut, kamu mungkin pengen cepat gitu, menuntut cepat gitu ya. Kayaknya susah ini. Ya karena memang prosesnya ya begitu. Kayak harus ikhlas nih. Knight of Wands ya. Ini adalah sosok leadership. Dia memiliki jiwa kepemimpinan dan dia ini suka dengan risiko tantangan. Dia sebagai sosok pemimpin itu dia kan harus menunjukkan sikap yang pantas untuk ditiru oleh orang-orang di sekitar dia ya. Tapi di satu sisi kayak dia nggak berterima kalau dia ini dimanfaatin. Dia nggak terima dia dimanfaatin. Dia akan berjuang untuk haknya itu. Apa yang menjadi haknya. Tapi di sisi lain pada akhirnya kayaknya kamu di sini akan ya udahlah. Capek juga ujung-ujungnya. Kalau aku harus terus dealing dengan ini orang, ya kalau aku terus mikirin itu jadi capek, habis tenaga pikiran gue, ya udah aku ikhlasin aja. Dan memang mungkin sulit bagi kamu untuk move on, untuk mengikhlaskan sesuatu yang menyakiti atau mengambil keuntungan dari kamu. Tetapi ya kalau itu adalah cara satu-satunya untuk membuat hati dan pikiran kamu tenang, mungkin itu yang bakalan kamu pilih. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan pemikiran ini clear minded. Di sini mungkin awalnya kabut nih gitu ya, tapi pada akhirnya nih di sini kamu akan tercerahkan. Kamu mungkin akan mengikhlaskan sesuatu yang gak baik itu, ya udah lepasin aja. Ada orang yang berutang sama kamu gak dibayar-bayar, ya udah terserah dia lah. Pasti nggak akan kemana orang seperti itu ya kan. Dia bakalan ketemu juga orang yang sama seperti dia. Oke, saya buka
spiritual guidance untuk Aqua. Abundance mindset. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. Abundant mindset, sepertinya cara berpikir itu harus diubah, kata spiritual guidance kamu ya, bukan saya yang berkata. Kalau kamu selalu berpikir bahwa sesuatu hal yang kamu impikan itu jauh di depan mata kamu, maka itu bakalan jauh terus dari kamu. Tapi kalau kamu merasakannya, kamu memikirkannya, dan kamu menganggap itu seolah-olah udah menjadi bagian dari diri kamu, maka ini menjadi visualisasi, afirmasi yang akan mendukung kamu untuk memperolehnya. Bisa jadi apa yang kamu ingin dapatkan di sini adalah kesempatan berkarya yang bagus, ternyata tidak sesuai ekspektasi, misalnya ditolak atau gagal, atau ada beberapa di antara kamu pengen melakukan perjalanan tapi dealing dengan dokumen-dokumen sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ada beberapa di antara kamu ngejalanin bisnis, ekspektasi kamu, keberuntungan kamu sekian-sekian misalnya, tapi ternyata realitanya enggak seperti itu, jadi kamu kecewa. Atau ada beberapa di antara kamu dealing dengan seseorang di mana kamu percaya, kamu mempercayakan usaha kamu itu dijalankan sama dia, tapi dimanfaatin misalnya. Nah, ujung-ujungnya ya itu dealing dengan suasana hati yang tadi ya, jadi kabur, marah, emosional. Jadi kayak kadang-kala hal-hal yang seperti ini kadang mempengaruhi rasa percaya diri kita terhadap keberuntungan kita di depan. Jadi kita ngerasa jadi aduh memang kok aku selalu ngalamin yang seperti ini ya, atau memang ini bukan milikku, jadi kamu merasa seolah-olah itu jauh di depan. Nah itu justru adalah visualisasi yang harus dihindarkan, gak baik seperti itu ya. Kegagalan itu ya mungkin ini hanya tes aja dari semesta, seberapa teguhnya hati kamu untuk tetap bertahan positif, stay positif, selalu berpikir yang abundant mindset itu selalu ada untuk sesuatu yang lebih baik di depan. Okay, savings, as you consistently save for your future is safe. You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. This is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. Ya, asal jangan lupa aja tetap selalu menabung, karena menabung itu benar-benar membantu masa depan kita. Ya, kamu membantu situasi emosional kamu itu stabil. Kalau kita nggak punya tabungan, kita kayak nggak punya fondasi, kayak nggak punya pertahanan. Kalau nggak punya fondasi itu kayak mau jatuh kan, ya emosional, sakit gitu. Kayak, aduh gimana nanti kalau misalnya ada kebutuhan mendadak nggak bisa dipenuhi, ya ujung-ujungnya kan susah ya. Mau minjam juga kan nggak selalu bisa cepat cairnya kalau minjam ya kan. Oke, demikian untuk Aqua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.